Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Ibu Tuti akan menjelaskan tentang meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan ketentuan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhlas dan doa. Yang ketiga, mendeskripsikan bukti beriman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat, memahami hikmah iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Apa sih qada itu? Qada menurut bahasa adalah hukum, keputusan, ketetapan, atau kehendak. Menurut istilah adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Adapun qadar menurut bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan atau kehendak. Menurut istilah adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Adapun dalil tentang qada dan qadar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna Allah azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbu nutfah ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun fa idza arada Allah ayaqdiya khalqan qala al-malaku ay rabbi dzakaran aw untha syakiyun aw sa'idun fama rizqu fama ajalu fayaktuba dzalika bi batni ummi. Yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, ia masih berupa air mani." Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah." Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging." Apakah Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia? Maka malaikat berkata, "Wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalil yang lain dari Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Ada dalil juga dari surah Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Yang artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Adapun takdir itu ada dua macam. Yang pertama yaitu takdir mu'allaq, dan yang kedua adalah takdir mubrom. Apa sih takdir mu'allaq itu? Takdir mu'allaq menurut bahasa artinya sesuatu yang digantungkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu takdir yang digantungkan pada usaha manusia. Jadi takdir mu'allaq ini masih bisa berubah tergantung dari usaha manusia tersebut. Adapun dalil tentang takdir mu'allaq adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Contoh takdir mu'allaq yang pertama adalah kepandaian, kesuksesan, kesehatan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.
Adapun takdir yang kedua adalah takdir mubrom. Pengertian takdir mubrom menurut bahasa adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Sedangkan menurut istilah adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Dalil dilaksanakannya takdir mubrom. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal. Jika ajalnya tiba, mereka tidak akan meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat meminta percepatan. Contoh takdir mubrom: jenis kelamin, kelahiran, kematian, umur manusia, kejadian kiamat, gravitasi, api panas, dan masih banyak yang lainnya, yang mana kesemuanya ini tidak dapat berubah dan tidak dapat dirubah oleh manusia karena ini sudah termasuk ketetapan Allah. Adapun tanda-tanda orang yang beriman pada qada dan qadar. Yang pertama, senantiasa berikhtiar dan optimis, selalu berusaha, selalu berdoa, selalu mempunyai pikiran yang optimis. Dan yang kedua, senantiasa berdoa, bersyukur dan sabar. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah. Hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Yang pertama, untuk takdir mu'alaq, sebagai orang yang beriman harus menerimanya dengan terus melakukan usaha terbaik, baik usaha dengan perbuatan ataupun dengan doa. Sebagai orang yang beriman, kita juga harus meyakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik bagi Allah untuk diri kita. Allah untuk diri kita. Bukti beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, senantiasa berikhtiar dengan cara berusaha dan bekerja keras, memiliki etos kerja yang tinggi, optimis, tidak mudah putus asa. Adapun bukti yang kedua adalah senantiasa berdoa, bersyukur dan sabar. Dibuktikan dengan selalu berdoa kepada Allah, berikhtiar, ridho atas apa yang diterima dari Allah, lapang dada dan berjiwa besar, tidak bangga diri, tidak sombong, bersyukur dan sabar. Adapun bukti yang ketiga yaitu senantiasa tawakal kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimal dan berdoa dengan cara selalu tawakal dengan didahului dengan ikhtiar terlebih dahulu, berusaha lalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan yang kedua, husnudon, selalu berbaik sangka terhadap Allah. Yang ketiga, tenang. Dan yang keempat, qanaah, menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Demikianlah pembelajaran pada kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.